Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri, Bapak Dr. Andes Haji Nur Salim, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati segenap jajaran Bapak Ibu, Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri. Yang kami hormati Ibu Nurul Mudawamah Sarjana Pendidikan dan Ibu Aan Suryani Sarjana Pendidikan. Selaku agen Bunda Modis Man 2 Kota Kediri, serta kepada seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu berkumpul di acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan pada acara hari ini hingga selesai. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa dalam syafaatnya hingga di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Abdul Rashid dan saya Naila Aska Maulaya selaku Master of Ceremony Moderasi Beragama in Podcast Man 2 Kota Kediri. Memasuki acara utama pada siang hari ini, yakni podcast moderasi beragama. Dimohon hadirin dapat menyimak dengan sesama. Kepada yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh hadirin yang kami hormati. Selamat datang di acara moderasi beragama in podcast Man 2 Kota Kediri. Saya Adiba beserta rekan saya Mila. Nah, kehadiran kami di sini memiliki tujuan yang sangat krusial, yaitu mensosialisasikan nilai-nilai fundamental dari moderasi beragama. Nah, agar dapat dipahami, akan kita bahas langsung oleh narasumber yang berpengalaman dan luar biasa kali ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, moderasi beragama adalah kunci stabilitas. Dan hari ini kita akan fokus menganalisis salah satu pilar utamanya, yakni prinsip anti kekerasan, yang sangat relevan dalam konteks dinamika sosial dan politik. Nah, harapannya dari diskusi kali ini kami dapat mencegah, aku, kamu semuanya bisa mencegah dan memitigasi segala bentuk tindakan yang berpotensi melanggar pilar tersebut. Kami persilakan dengan hormat narasumber kita pada podcast siang kali ini, Profesor Dr. Royan Baidawi, dosen mata kuliah sosiologi di program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Alfarizam Ilham Irawan saksi mata untuk bergabung bersama kami. Nadia Isna, sarjana ilmu komunikasi, jurnalis Radar Kediri. Rizky Raya, sarjana psikologi, magister psikologi, konselor health mentality care. Fawas Maulana Sani, ketua BEM Universitas Brawijaya. Maijen Yusril Yusuf Habibi, Kapolres Kediri Kota. Sebelumnya kami ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang luar biasa kali ini. Ada Bapak Profesor, ada Mas Alfariza, ada Ibu Nadia, ada Ibu Raya, Mas Fawas beserta Pak Polisi Yusril. Baik, sebelumnya posisinya nyaman ya di sini? Dingin ya ruangannya? Sudah PW? Suasana hatinya sudah senang di sini? Sudah cukup senang. Oke. Mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saksikan sejenak tayangan video dari kami moderasi beragama sebagai dasar analisis kita.
Nah, teman-teman, video tersebut menunjukkan bagaimana sebuah aksi penyampaian pendapat dapat menjadi tindakan yang kurang kondusif. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara moderasi beragama kali ini. Beri aplaus terlebih dahulu. Oke, adik-adik, jadi di sini kita perlu memahami terlebih dahulu moderasi beragama itu seperti apa dan apa kaitannya nanti dengan video yang sudah dicuplik tadi. Kalau tadi pertanyaannya dari Mbak Moderator ya tentang bagaimana sebuah video tadi itu menunjukkan indikasi atau gejala masalah yang lebih serius daripada sekedar kerusuhan atau demonstrasi saja. Kalau menurut sudut pandang sosiologi, sekaligus sedikit nyerempet ke agama ya nggak apa ya? Iya, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa. Nah, saya pernah membaca di Al-Quran, surah Al-Baqarah, juz 3, halaman 62, pojok kiri bawah. Bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin. Artinya ada yang tahu tidak? Ayo para penonton, ada yang tahu artinya enggak ini? Ayo apa ayo. Nah, artinya itu tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, Pak dosen, tadi kan bukan kegiatan beragama kan tadi ya? Tadi itu ceritanya demo, kok bisa dikaitkan sama agama? Nah, jadi disinilah konteks moderasi beragama muncul. Moderasi beragama salah satu pilarnya tadi tentang apa? Anti kekerasan. Anti kekerasan. Nah, dari anti kekerasan tersebutlah kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam semua hal, nggak cuma di praktik ritual saja, kayak misalnya sholat dan sebagainya, itu bukan di ranah sekedar batas di situ saja. Jadi beragama di sini bisa disimpulkan dari segi yang sangat luas, termasuk salah satunya demo tadi itu. Demo tidak boleh sekali-kalinya kita memakai kekerasan. Nah, disitulah dalil utamanya dari Quran surah Al-Baqarah. Terus kalau menurut saya dari demonstrasi yang sudah berlangsung tadi itu ya, video tadi itu menunjukkan bahwa ada 3 faktor kunci utama yang menyebabkan demonstrasi bisa berujung kericuhan. Ada yang bisa nebak nggak? Oh ya, paham. Jadi karena demo itu kan menyuarakan, tapi karena kita di Indonesia, demo itu pasti nggak bisa terlepas dari yang namanya anarkis, walaupun demo dan anarkis itu 2 hal yang berbeda, seperti itu. Ya, sebenarnya ini perlu diluruskan lebih dahulu ya. Demo seperti tadi itu tidak pasti berujung anarkis. Dari kaca sosiologi kami itu bahwa setiap demonstrasi pasti harus tertib. Cuman karena mungkin di Indonesia sendiri masyarakatnya kurang yang namanya nilai moral. Jadi mereka tidak memegang teguh nilai-nilai agama, nilai spiritual yang bagus, dan bahkan nilai-nilai Pancasila yang sudah dipelajari tidak diterapkan dengan baik di kehidupan masyarakat. Inilah yang menyebabkan akhirnya demonstrasi yang harusnya ajang untuk menyampaikan aspirasi malah berubah jadi ajang kerusuhan. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang faktor dari permasalahan tersebut. Akar permasalahannya itu seperti apa sih? Seperti yang disebutkan saya tadi itu ada 3 kunci utamanya. Yang pertama itu ketimpangan sosial dan ekonomi. Tahu nggak? Kalau kemarin dari dulu itu pas masih awal-awal pemerintahan Pak Prabowo, rasa-rasanya ini ekonomi semakin dicekik. Kalau katanya teman saya itu yang sekarang jadi Menteri Keuangan, namanya Mas Purbaya. Wis. Teman saya itu kemarin itu. Kemarin saya ajak diskusi, katanya perekonomiannya Indonesia saat itu sedang dicekek. Jadi rakyatnya dimintai pajak terus, sementara yang di atasan uangnya nganggur. Nah, uang nganggur inilah akhirnya menimbun banyak sampai 200 triliun kemarin, akhirnya baru didistribusikan. Oke, itu ya penyebab kenapa ketimpangan ekonomi di kalangan bawah itu sangat seret terjadi hingga akhirnya bisa menyebabkan demo sampai berujung kericuhan. Terus dari ketimpangan sosial yang terjadi ya, kita lihat semakin lama ini dunia menghadap ke arah kapitalis. Jadi yang semakin lama yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan yang di tengah semakin kepepet, semakin ditekan antara atas yang bawah. Sudah paham kan ya? Oke, jadi seperti itu ya. Karena sebelumnya itu kan masih sebelum dipimpin sama Pak Prabowo itu pasti akan ada banyak kebijakan-kebijakan baru, termasuk berita-berita yang
muncul yang sebelumnya tersembunyi sekarang udah mulai muncul ke permukaan. Nah, betul banget ini. Ini sebenarnya ada juga salah satu faktor yang kedua yang akan saya sebutkan itu tentang banyaknya informasi atau berita-berita. Yang namanya kalau istilah kerennya itu flooded information. Apa itu Bapak? Nah, sebenarnya flooded information ini kita bisa tanya langsung ke pakarnya. Ada guru bahasa Inggris di sini. Flooded information itu kalau saya pernah lihat-lihat dari bahasa Inggris ya, dari Bu Nurul juga, Mem Nurul, flooded information itu adalah banjir informasi. Jadi kalau kita setiap hari itu dapat informasi dari mana paling cepat? Dari Media sosial ya pastinya ya. Teman-teman juga ya pasti ya. Nah, betul sekali. Kalau setiap hari kita dikasih asupan berupa informasi yang bagus, informasi yang positif terus, kan kita dopaminnya meningkat, jadi makin bahagia. Tapi kalau setiap hari dikasih berita buruk, berita dari pemerintah selalu negatif, kira-kira gerem nggak kita nanti? Geram juga sih. Soalnya beritanya pasti gelap beritanya, bukan berita yang bahagia, pasti geram itu. Tuh, Mas Bem itu kelihatannya gerem banget nih itu. Ya ini kayaknya geram banget ini Mas Fawas ini, Ya. Ketua BEM UB ya. mau marah Mas Fawas? Jangan marah dong. Harusnya menyuarakan aja Mas. Ya. Tidak, saya di sini tidak marah. Saya di sini hanya mencoba untuk menahan ekspresi dari hati saya. Terima kasih. Ekspresi marah. Saya tidak akan menyebutkan seperti itu. Monggo dilanjutkan Bapak. Oke, terima kasih Mas Fas. Oke, selanjutnya tadi masih disebutkan dua faktor ya. Faktor yang pertama tadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu tentang banyaknya informasi atau flooded information. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga adalah sebagai faktor alat politik atau manuver kekuasaan. Jadi di sini kan kita tahu sendiri bahwa di pemerintahan ordenya Pak Prabowo ini banyak mafia dan koruptor yang ditangkap. Mungkin ini bagi kita sebuah hal kegeraman ya. Kenapa kok di zamannya Pak sebelumnya itu kok nggak ditangkapin, kok baru ditangkapinnya sekarang? Nah, sebenarnya kalau dari kalangan mereka sendiri, si mafia-mafia dan koruptor itu, mereka juga geram sama Pak Prabowo. Kenapa kok saya ditangkap? Nah, akhirnya para mafia dan koruptor yang punya duit ini mencoba merangseng gimana supaya pemerintahan Pak Prabowo ini tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan mulus. Tahu nggak salah satunya caranya gimana? Mungkin dari video yang kita tonton, demonstrasi. Betul sekali. Salah satunya dengan demonstrasi. Tahu nggak sebenarnya di balik demonstrasi itu kenapa kok terjadi kerusuhan? Kenapa kok bisa sampai membakar gedung, membakar ban, bahkan sampai menjarah banyak barang-barang sekali milik pemerintah? Itu karena si mafia-mafia dan koruptor ini diduga ada penunggangan terhadap demonstrasi tersebut. Paham nggak kata-katanya? Berarti bisa dikatakan itu ada beberapa aksi demo yang dimanfaatkan untuk mafia-mafia itu menunggangi para mahasiswa atau bukan mahasiswa atau massa. Jadi demokrasi itu dibuat seolah-olah bukan demokrasi lagi. Benar sekali. Kayak Seperti jarah itu. gitu. Jadi kayak seharusnya demonstrasi itu ajang menyampaikan aspirasi, mereka malah menggunakan cara yaitu menyewa massa digunakan untuk demonstrasi, dan disinilah yang membahayakan. Massa tersebut bukan diarahkan untuk memberikan gagasan, tapi diarahkan untuk melakukan hal-hal negatif, entah itu dari mencuri, dari menjarah, dari membakar gedung dan sebagainya. Jadi itu bukan murni massa yang ingin menyuarakan pendapat, tapi itu murni dari mereka yang niatnya berbuat jelek. Wah, berarti itu tindakan dari oknum ya. Ya, kayak gitu bisa disebut tindakan anarkis ya. Benar sekali. Bukan lagi demonstrasi. Disitulah bedanya, kita harus memahami apa bedanya demonstrasi dengan anarkis. Demonstrasi tidak selalu anarkis, tapi di beberapa kasus bisa menjadi anarkis karena sebab-sebab tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu. Wah, parah banget ya. Berarti demo-demo seperti itu ada juga yang memang disengaja atau nggak benar-benar menyuarakan. Begitu. Mas Fawas bisa bantu menjawab ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pernyataan dari Bapak Profesor tadi sedikit memantik semangat saya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi seperti ini Bapak ya. Untuk hal tersebut saya tidak bisa memastikan, tapi
Sebelumnya gini, saya akan terangkan diri saya sebelumnya. Saya ini mahasiswa yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya sudah bertahun-tahun terjun ke lapangan hanya untuk menuntut hak-hak kita yang ditindas oleh pemerintah. Oke, jadi untuk itu Bapak, saya tidak sombong di sini. Pastinya saya lebih berpengalaman untuk di lapangan ya. Ketika itu saya bisa melihat dan saya bisa mengkategorikan antara yang benar-benar mahasiswa dan yang oknum atau bahasanya tadi ditunggangi, yaitu saya tidak bisa memastikan tapi juga tidak menutup kemungkinan juga. Nah, perbedaannya sebenarnya bisa diketahui kok buat teman-teman sekalian dan bapak-bapak di sini dan bapak polisi di sini samping saya, jelas sekali ada bapak polisi di sini. Jadi itu bisa kok, simpel saja untuk mengetahui perbedaan antara oknum dan mahasiswa itu sendiri. Apa sih perbedaannya? Jadi jika mahasiswa itu tahu dasar yang didemokan tadi itu apa, kalau untuk hal ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Royan Baidowi tadi, kalau ada sistem kapitalis di situ yang semakin merajalela, kemudian ada ekonomi yang dicekik, yang kayak terus ekonomi yang dicekik. Jadi masyarakat di kalangan bawah itu sama sekali tidak merasakan kenikmatan, padahal mereka sudah membayar pajak yang sebagai dari kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Nah, perbedaannya simpel teman-teman dan bapak-bapak sekalian. Kalau mahasiswa tadi saya ulangi, itu tahu dasarnya apa yang harus didemokan, apa yang harus dituntut. Nah, jika oknum ya sesuai yang ditampilin oleh layar tadi, bahwasanya oknum itu hanya bisa merusak, mencuri, menyolong, dan yang negatif lainnya. Seperti itu. Oke, berarti dari yang dijelaskan sama Mas Fawaz tadi, antara perbedaan antara demo dan oknum itu bisa dilihat dari cara mereka menyuarakan ya. Betul. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, orang-orang yang jarah atau melakukan kerusuhan itu udah jauh dari kata demo, mereka udah bukan menyuarakan lagi gitu ya. Ya, betul sekali. Tapi kalau menurut Mas Fawaz nih, karena adanya demo itu karena adanya aspirasi yang mungkin belum didengarkan atau belum terrealisasi. Nah, dari situ menurut Mas Fawaz selaku Ketua BEM Universitas Brawijaya nih, apa yang harus dibenahi dalam sistem penyampaian aspirasi di Indonesia? Baik, terima kasih. Tadi saya sempat disebutkan ya bahwa saya Ketua BEM. Ya. Oke, terima kasih atensinya Mbak dan Ya. mentionnya dari Ketua BEM tadi. Jadi gini, saya kan sudah terjun lama di lapangan ketika demo. Nah, saya bisa memutuskan bahwasanya ada 3 pokok utama yang perlu dibenahi dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, yakni transparansi yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Ya. Ketika menjalankan tupoksinya. Nah, yang kedua itu adalah akses ruang diskusi antara masyarakat dan pemerintahan. Seperti yang kita tahu bahwa demo-demo kemarin, demo-demo 25 Agustus, 31 September, ya yang kemarin lah pokoknya itu kan ramai banget. Nah, kalian pernah nggak ada tampilan tayangan itu pihak pemerintah itu turun langsung ke jalanan lalu mendengarkan dan memperhatikan suara-suara dari kami selaku mahasiswa yang menuntut hak-hak dari teman-teman yang ditindas? Pernah ada? Nggak ada kan? Lah, Bener gak ada. tidak ada kan? Hampir nggak ada, kan, Mas, ya? teman-teman? Oke, baik, kita fokus ke tujuan awal ya. Tadi apa yang perlu dibenahi? Saya kan sudah menyebutkan 2. Nah, awalnya saya menyebutkan 3. Dan yang terakhir adalah respon cepat dari pemerintah itu sendiri. Jadi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang diutarakan dan diwakilkan oleh seperti saya ini mahasiswa ini, tidak hanya menumpuk di meja birokrasi saja. Tidak hanya lapor, itu pun yang lapor itu tidak dihiraukan teman-teman, dibiarin. Nah, laporan itu terus ditumpuk gitu saja, menumpuk, lalu tidak ada eksekusi dari pemerintah langsung. Nah, jadi kesimpulannya adalah 3 itu tadi. Yang pertama adalah transparansi, kemudian akses ruang, dan yang terakhir adalah respon cepat dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kesimpulannya memang dari rakyat itu menyuarakan cek
Cek. Oke. Dari rakyat itu menyuarakan, kemudian pemerintah menerima saran tersebut, baru ditampung dan segera terrealisasi. Bukan hanya menumpuk aja gitu ya. Nah, ya. Oh, gitu. Nah, tadi itu kan sempat disinggung juga soal pemberitaan demo-demo seperti itu. Kalau menurut Ibu Nadia nih, nah bagaimana peran media itu? Apakah meredakan atau justru memanaskan suasana? Karena kan dasarnya demo itu tadi awalnya dari media massa juga seperti itu. Baik, jadi saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu sedikit tentang jurnalis. Jadi semua itu tergantung pada bagaimana si jurnalis ini tuh melakukan fungsinya secara benar. Jadi kalau dalam masalah demonstrasi ini tadi, sebenarnya media massa itu berada di tengah-tengah. Jadi bisa saja media massa tersebut memanaskan, bisa saja media massa tersebut meredam situasi. Jadi semuanya itu tergantung pada bagaimana si jurnalis itu melakukan fungsinya. Kalau jurnalis tersebut tidak melaksanakan fungsinya dengan benar, maka otomatis ya bisa menjadi pemicu untuk jadi provokator, di framing segala macam. Dan video yang teman-teman tonton ini tadi itu kan output dari media massa. Kita berada di tengah-tengah, kita netral, kita menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, tapi kita juga menunjukkan bagaimana aksi demonstran tersebut berlangsung. Jadi kita harusnya itu netral, seperti itu. Berarti kesimpulannya peran dari media massa itu kalau bahasa gaulnya itu 50-50 ya. 50-50. Pertama, karena memberitakan apa yang ada, yang faktual. Kedua, berita yang diberitakan itu belum tentu bisa membuat penontonnya itu bisa bijak menghadapi apa yang terjadi, bisa juga langsung memicu anarkis gitu ya Mil ya. Dan terlebih seperti yang diinginkan Mas Fawaz tadi, kalau Mas Fawaz itu meminta untuk adanya dialog terbuka, transparansi dan lain sebagainya, media massa itu sebenarnya bisa menjadi jembatan antara suara-suara yang diinginkan oleh masyarakat maupun mahasiswa kepada pemerintah. Karena dengan media massa tersebut terus menyorot sebuah isu, maka pemerintah itu besar adanya dorongan untuk melakukan dialog secara terbuka. Jadi media massa itu enggak semena-mena hanya untuk di framing jadi bumbu-bumbu provokator, itu tidak. Jadi bisa jadi apa ya, kayak penyalur Iya, perantara. Tapi gimana nih Mil, aku jadi kepikiran nih soal Media media massa yang dibayar itu. dibungkam sama pemerintah. Mereka yang tidak mau memberikan informasi terkait demonstrasi yang pernah terjadi. Itu Jadi, bagaimana? Bahasa kasarnya kayak media massa yang disetir gitu ya. Disetir oleh pemerintah sendiri. Kalau dalam case tersebut itu berarti sebuah media massa tersebut melakukan apa ya bahasanya, kayak mengkhianati kode etik dalam jurnalis, karena jurnalis itu juga punya kok kode etiknya. Jadi seharusnya nggak cuma jadi profesionalitas saja, tetapi benar-benar ada keinginan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Oh, seperti itu. Berarti yang seperti itu tuh bisa dibilang oknum ya kalau kayak gitu. Oknum. Nah, tadi itu sempat disinggung juga sama Bu Nadia soal berita salah satunya demonstrasi yang berperan baik dari mahasiswa, dari masyarakat sipil dan juga salah satunya aparat. Nah, kalau dari aparat nih, apa yang ingin Anda luruskan soal pandangan publik terhadap tindakan aparat? Seperti tadi yang salah satunya video demonstrasi ditampilkan, pemirsa juga lihat ya semuanya ya. Nah, itu gimana kalau menurut Pak Pol? Oke, sedikit meluruskan ya dari Mbak Nadia sendiri, bahwasanya memang benar kalau yang disampaikan oleh jurnalis itu kan harus 50-50 dan juga harus sesuai dengan apa yang berada di lapangan. Nah, salah satu yang disebutkan sama Mbak Nadia tadi, bahwasanya itu aparat melakukan kekerasan. Jadi begini teman-teman, dan juga para adik-adik sekalian, Bapak Profesor mohon izin. Nah, dari definisi demo
Apakah demo itu menggunakan kekerasan? Tidak kan? Tidak. Tidak. Demo menurut Mas Fas, demo itu menyuarakan aspirasi dari mahasiswa gitu kan? Benar. Dari rakyat gitu kan? Iya. Nah, dari beberapa kasus nih, apalagi di kota kita, kota Kediri, apakah dalam kasus tersebut itu terlaksana dengan mahasiswa yang ingin memberikan aspirasi? Enggak kan? Karena waktu kericuan itu terjadi ketika mahasiswa itu sudah tidak berada di lapangan. Namanya demo itu ada step by stepnya atau ada prosedurnya. Contohnya adalah kemarin itu ketika terjadi demo, mahasiswa itu memberikan surat keterangan dan juga surat laporan kepada aparat dan juga kepada pihak yang mau didemo, yakni DPR, itu semua diberi surat keterangan atau surat laporan bahwasanya akan melaksanakan demo di sekitar tempat tersebut. Nah, dalam surat tersebut tidak tercantumkan bahwasanya waktu demo itu melebihi pukul 5 sore. Sehingga pada kericuan itu kan sering terjadi malam hari, seperti contohnya pembakaran gedung DPR di kota Kediri, pembakaran samsat, bahkan samsat yang tidak ada hubungannya dengan aspirasi masyarakat, padahal itu hanyalah lembaga yang mengatur tentang kendaraan di masyarakat. Tapi kenapa kok juga dirusuh, dijarah, bahkan sampai dibakar? Itu bukan dari mahasiswa, itu juga sudah bukan demo lagi, itu adalah anarkis atau bisa dibilang itu para penjara itu ya tidak kriminal, karena kebanyakan semua kasus tersebut dilaksanakan oleh bukan mahasiswa. Kemarin saja kami para aparat ini menangkap lebih dari 200 orang di bawah umur, yakni anak-anak yang masih berada di usia sekolah menengah pertama, bahkan ada anak SD juga. SD juga? Ya, benar sekali Mbak. Maka dari itu kan kalau melihat dari kekerasan, kalau Ibu Nadia tadi melihat bahwasanya memang meliput aksi kekerasan dari aparat juga, karena yang melakukan aksi kekerasan terlebih dahulu itu dari pihak anarkisme, karena mereka sudah melakukan kekerasan terlebih dahulu. Karena saya yakin dari mahasiswa itu nggak ada niatan buat kekerasan, niatan mereka itu semuanya hanya ingin mengajukan aspirasi mereka untuk bisa didengar oleh pemerintah. Tapi ada pihak-pihak yang dibayar, apalagi yang disebutkan oleh profesor tadi bahwasanya sekarang ini banyak sekali mafia dari pemerintah lah, sehingga itu waktu demonstran ada beberapa pihak yang dibayar untuk membuat kerusuhan, sehingga demo tersebut yang awalnya tujuannya itu memberikan aspirasi untuk pemerintah, tapi malah kesorot media kericuan antara mahasiswa dan juga pihak aparat, sehingga seperti terjadinya kekerasan antar dua belah pihak ini. Padahal yang awalnya itu tujuannya itu untuk berdemo, malah jadi kericuan antara mahasiswa dan aparat yang sesuai di media massa seperti itu. Padahal kan nyatanya bukan juga mahasiswa yang melakukan kekerasan, dan juga aparat itu tidak tanpa alasan melakukan kekerasan, tapi karena aparat itu dikerasin terlebih dahulu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan yang dibilang oleh Mas Fas tadi sebagai ketua BEM bahwasanya mahasiswa itu harus ada pondasi yang ingin disampaikan, tapi orang yang melakukan kekerasan dalam demonstran itu tidak ada yang ingin diaspirasikan, tapi hanya ingin melakukan penjarahan dan juga kekerasan seperti itu. Oh, berarti memang awalnya demo yang seharusnya dari rakyat untuk pemerintah Itu malah jadi kayak ajang adu domba dong. Adu domba dari masyarakat. Dari masyarakat yang nggak bertanggung jawab, iya. adu domba antara masyarakat sipil terhadap aparat. Ya benar banget Mbak, soalnya ini sekarang juga banyak banget media massa yang juga tidak bertanggung jawab, atau kebanyakan kan sekarang udah zamannya globalisasi atau digitalisasi gitu ya. benar. Informasi kan sangat cepat sekali untuk beredar, sehingga itu banyak media massa yang tidak bertanggung jawab, memberikan informasi yang hanya setengah-setengah atau tidak sepenuhnya benar, atau yang tidak sepenuhnya benar di lapangan, sehingga orang-orang yang hanya melihat sekilas saja dari kasus demonstran itu, yang kekerasan lah, yang anarkis, yang pembakaran seperti itu, sehingga tidak bisa dilihat dari satu sisi saja seperti itu. Oke, berarti memang semuanya saling keterkaitan ya, antara media massa, rakyat, maksudnya masyarakat sipil atau aparat.
mereka seolah-olah nih menjadi korban dari adanya demo itu. Yang awalnya demo disuarakan tapi malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti anarkisme, tindak kriminal. Iya. Sama kayak tadi tuh Mila. Kan tadi dibilang kalau misalnya dari kericuan itu kan pasti ada media massa. Itu juga bisa menginfluence orang-orang yang awalnya belum tahu berita itu jadi ikut-ikutan atau istilahnya FOMO. Nah ya, mereka biasanya mengambil informasi dari media massa hanya clickbaitnya aja. Maksudnya dari informasi yang setengah-setengah, tidak membaca secara keseluruhan. Iya. Nah, kalau menurut pandangan psikologi nih, kan ada itu setiap orang, setiap individu pasti menghadapi berita yang ada atau informasi yang ada itu berbeda-beda. Tapi gimana kalau misalnya ada anak-anak yang dari awal itu diem banget, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba ikut demo. Nah, kalau menurut pandangan psikologi gimana Ibu Raya? Mohon maaf, ini pertanyaan untuk anak-anak atau mahasiswa yang udah di atas 18 tahun gitu? Untuk anak-anak. Karena kan mereka bisa jadi korban dari yang dimana aksi demo itu. Iya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusril, di mana anak sekolah menengah pertama itu mengikuti demo, yang pastinya mereka juga masih puber nggak sih? Ya masih labil banget pastinya. Untuk kalau anak-anak itu bisa mendapatkan informasi tentang demo itu, kalau anak-anak di bawah umur itu perlu adanya pengawasan dari orang tua, karena lingkungan sekitar anak-anak itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau anak-anaknya itu masih belum bisa berpikir dengan jernih. Iya, lingkungan sangat amat mempengaruhi ya lingkungan sekitar. Beda lagi konteksnya kalau anak-anak SMA atau anak-anak yang emang udah bisa berpikir jernih. Dalam konteks demonstrasi sendiri, individu baik yang tenang ataupun yang dari awal emang udah aktif gitu ya, itu nanti akan melebur menjadi satu dalam suatu kelompok yang lebih besar, dan individu tersebut pastinya akan mengikuti setiap tindakan yang dilakukan oleh kelompoknya, seperti itu. Kalau dalam sosiologi ya Pak Ryan, itu disebutnya solidaritas kelompok ya. Benar sekali. Ya, solidaritas kelompok itu sendiri kondisi di mana seorang individu itu merasa kalau dirinya itu wajib mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh kelompoknya, dan hal tersebut yang memicu individu untuk berperilaku berbeda dari biasanya, seperti itu. Berarti memang ada orang-orang yang memang pendiam, tenang, tapi dia punya semacam ketergantungan untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kelompoknya yang tadi disebutkan solidaritas kelompok. Iya. Dalam psikologi sosial sendiri, dalam keadaan demonstrasi itu seseorang nggak bisa berpikir jernih karena emosinya sendiri itu udah terpancing. Kayak misalnya dia itu kecewa sama pemerintah atau mungkin adanya dorongan dari lingkungan kayak yang menyebabkan dia itu frustasi, seperti itu. Itulah yang akan menyebabkan ketegangan psikologi pada dirinya atau bisa kita sebut dengan stres. Stres sendiri akan meningkat jika dalam kondisi demonstrasi tersebut berubah menjadi konfrontasi, yaitu seperti yang dilakukan mahasiswa, Rakyat sipil. Ya, warga sipil dengan aparat yang melakukan represif, seperti itu. Wah, berarti Parah memang banget ya. Iya, parah banget itu. Kasihan loh anak-anak kecil itu tuh. Tapi kalau mungkin dari mahasiswa kan memang mereka itu banyak sekali berperan untuk demo. Tapi kalau udah anak kecil ini udah di luar. Iya baik, makanya saya tadi kan mengatakan bahwasanya gampang kok untuk menilai orang yang benar-benar demo dan orang yang hanya ikut-ikutan demo. Gampang, saya kan tadi sudah bilang kalau yang demo, saya ulangi sekali lagi ya, kalau yang demo itu paham dan tahu apa yang akan dituntut, dan sedangkan orang yang hanya ikut-ikutan saja itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi kok, enggak lebih. Keuntungan pribadinya bisa mungkin Penjarahan, kemudian pengerampokan. Nah itu kan tindakan kriminalitas, itu kan sudah melenceng dari nilai moral kan. Makanya bukan demo lagi itu. Iya, makanya saya tegaskan sekali lagi bahwasanya gampang sekali untuk membedakan orang yang benar-benar demo dan orang yang ikut-ikutan
atau FOMO itu sendiri itu tersebut. Tapi apakah orang-orang yang bertindak anarkis itu udah pasti bukan demonstran? Karena tadi yang dibilang kan gampang kok bedain antara demonstran sama oknum lah. Kalau itu gimana? Baik, jadi ini kembali lagi ke statementnya Bapak Yusril tadi, bahwasanya demo itu ada prosedurnya. Kita tidak datang lalu nuntut teriak-teriak, lah useless itu mah. Kita nggak dapat apa-apa. Kalaupun kita datang, itu pun ya nggak dapat respon dari pemerintah, iya nggak? Iya nggak? Iya kan? Nah, untuk itu kita itu ada prosedurnya, tidak hanya sekedar ala kadarnya datang lalu teriak-teriak itu enggak. Kami datang, kami berikan surat terlebih dahulu, kemudian nanti biasanya dari Bapak polisi itu sendiri menerima surat perintah untuk menertibkan. Nah, jadi ini teman-teman, saya sungguh merasa sedih dan sangat menyayangkan hal ini, bahwasanya tadi itu kita selalu saja dilempar-lempar, kita selalu dibelit-belitkan oleh hal yang itu saja. Dari yang awalnya tadi polisi dapat framing dari masyarakat itu bertindak represif kepada demonstran. Nah, kemudian saya sendiri yang selaku mahasiswa itu juga menyayangkan bahwasanya demonstrasi itu selalu saja diarahkan ke hal-hal yang anarkis. Sebenarnya itu hal yang berbeda ya, itu itu sangat berbeda sekali. Ya. Nah, dan kemudian ada Mbak jurnalis tadi, Mbak Nadia, itu bisa ada cuitan kalau ada yang nunggangi lah, ada yang ikut campur lah. Nah, saya sangat sedih sebetulnya. Jadi gimana ya? Dari tadi tuh kita sebenarnya cuma ribut di sini aja gitu loh. Ya. Nah, berarti kalau dari sudut pandang mahasiswa, apalagi nih ketua BEM nih, semester 14 nih. Ya, saya semester 14 teman-teman. Itu pasti merasa apa namanya terpukul sekali ya, karena memang dari mahasiswa itu kan ada juga yang memang dasarnya dari hati, aku ingin menyuarakan, aku ingin meluruskan keadilan, tapi malah ada tindak-tindak anarkis atau oknum. Sebelumnya itu. Ya, jadi sedikit cerita ya, waktu pengalaman saya selama terjun di lapangan itu kan sudah menjadi prosedur dan kebiasaan kami buat mahasiswa itu untuk mengirimkan surat undangan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian pihak yang bersangkutan memerintah bawahannya untuk yang katanya menertibkan itu. Nah, kemudian itu tuh nggak satu hari penuh, kita tuh berangsur-angsur. Kalau kita sehari penuh, ya kita manusia teman-teman, kita itu bukan robot. Capek ya. Ya kita datang teriak-teriak, kita capek, nggak didengerin pisan, ya nggak. Nah, maka dari itu saya selalu menegaskan ke pasukan saya. Oke, pasukan. Ya, ke pasukan saya bahwasanya kita tidak boleh molor dari rundown. Misal saya set waktu pukul 5 kita harus mundur, ya udah itu mundur. Nah, kalau fenomena yang terjadi kemarin waktu pembakaran, perampokan dan lain-lain yang ditangani langsung oleh Bapak Kapolres Kota Kediri, Bapak Yusril ini, itu saya bisa pastikan Bapak itu di luar dari mahasiswa. Terima kasih. Jadi dari forum ini kita bisa ngeluruskan dikit-dikit nih ya antara pihak mahasiswa dan juga polisi. Nah, gimana kalau dari masyarakat sipil sendiri nih, dari Mas Alvar nih, kan saksi mata. Waktu itu kayaknya mau nganterin pesanan ya, GoFood gitu ya? Mau nyari orderan. Ya, mau nyari orderan dari para demonstran itu ya. Maaf Mbak, itu Maxim Food. Oh iya, maaf. Bukan GoFood. Iya, maaf. Ya, sorry. Kan penonton pada ketawa nih, kita sapa dulu yuk. Kita kasih semangat lagi ya teman-teman. Oke, kita panggil ya. Penonton. Penonton. Oke, kita lanjut ke topik ya. Nah, Mas Alvar ini kan ceritanya mau nyari orderan Maxim Food ya? Iya kan. Karena kan sebagai ojek online nih, aku mikirnya mungkin orang-orang seperti Mas Alvar itu kan kalau ojol itu kan nggak sempet ya buat ikut demo. Pastinya mau nggak mau turun ke jalanan karena emang mencari nafkah untuk anak istri seperti itu. Nah, menurut Mas Alvar ini apa yang Anda lihat dan alami saat kerusuhan dimulai?
Dan gimana sih kejadian anarkisnya itu bermula gitu? Supaya nggak terulang lagi itu gimana kira-kira? Nah, waktu itu kan dari kota saya sendiri dimulai dari waktu sore yang awalnya kita benar-benar untuk menghormati korban sama kita, sama ojol, Arfad Kurniawan. Habis itu, tapi kenapa saya bingungnya waktu pertengahan sekitar jam habis mau maghrib itu tiba-tiba ada beberapa oknum nggak tahu dari arah mana dia pakai kayak baju-baju hitam itu seperti kayak di video. Tiba-tiba nyerang kantor polisi. Gak ada kaitannya sama DPRD. Dia nyerang kantor polisi dulu. Oke. Nah, tapi saya itu bingungnya kayak aspirasi kami itu nggak diucapkan, cuma melempar-lempar Main anarkis nyerang gitu. rusuh Ya. gitu aja. Sama nyabutin pagar-pagar, nyabutin juga rambu-rambu jalan, itu benar-benar kayak bikin emosi juga. Iya. Itu bukan dari pihak mahasiswa ya? Bukan mahasiswa itu. Ya, mohon maaf, itu pertanyaan yang sungguh menyinggung hati saya. Maaf, Karena saya Mas. tadi sudah Mohon maaf ya, sebelumnya ya, Mas. Baik, ya, nggak apa-apa. Saya juga tersinggung ini, masa Mas saya ajari Ya. bisa kayak gitu. Ya, bisa ini. Kecewa ini saya. Dosen saya bisa kok. Oke, boleh monggo Bapak Profesor. Jadi terkait apakah itu mahasiswa atau bukan ya, setiap kali itu saya mengajari mahasiswa tentu saya bimbing lah, saya kawal bagaimana mereka itu bisa menyuarakan aspirasi dengan betul. Jadi kalau mereka itu tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan betul kayak seperti yang sudah disebutkan tadi, itu jelas bukan mahasiswa. Karena kalau itu mahasiswa, maka berarti tugas saya apa selain mendidik mereka. Saya kecewa betul kalau mahasiswa sampai melakukan itu. Tuh Mas Wawas, coba segera diselesaikan ya. Oh iya Pak, siap. Nah itu dari teman-teman pemirsa juga ya, jangan ikut-ikutan demo kalau cuma FOMO atau nggak tahu apa yang harus disuarakan. Mengerti ya teman-teman? Oke. Apalagi sekarang ini kalian masih masa pelajar. Nah saya juga pelajar. Oke, terus lanjut dari Mas Alvar gimana tadi Setelah itu selanjutnya? ya saya heran tiba-tiba kayak dari kantor polisi setelah mereka melakukan aksi anarkisme yang mengganggu, merusak fasilitas umum, Yeah. mereka tiba-tiba ke kantor DPRD. Itu yang agak heran kok. Ya saya paham itu kantor DPRD mau menyampaikan aspirasi, tapi keadaan sudah gelap. Pastinya nggak ada siapa-siapa selain OB ataupun security. Iya. Mereka di situ melakukan aksi pembakaran dan penjarahan secara langsung dan direkam oleh media sosial mereka masing-masing. Di situ saya tidak kayaknya nggak ada media massa yang Yang bertugas gak ada media massa, berarti kosong tapi lebih gitu ya? ke personal masing-masing dari setiap pendemo tersebut. Nah, dari situ tuh setelah agak malam saya tuh dapat kabar dari grup-grup RT kok katanya ini setelah aparat ini mau makan pakai peluru karet nih setelah dari water cannon. Saya agak ya di jalan itu agak bingung, agak takut juga untuk melakukan mencari nafkah saya. Iya. Kok tiba-tiba dari water cannon langsung jadi peluru karet itu kenapa ya Pak ya? Ya izin meluruskan ya Mas Alfariza. Kan Mas Alfariza jadi tadi juga cerita bahwasanya waktu sudah mulai gelap kan itu mahasiswa kan semuanya sudah ditarik oleh ketua BEM ya, benar ya? Benar, saya tadi juga sudah sampaikan Mas. Nah, kenapa kok aparat itu menggunakan lebih menggunakan peluru karet daripada water cannon? Karena water cannon itu udah nggak bisa membendung mereka para demonstran. Bukan demonstran, bisa dibilang oh iya, anarkis gitu ya, anarkisme. Nah, mereka itu kan nggak ada sama sekali yang dari pihak mahasiswa. Seperti yang dijelaskan sama Profesor Royan tadi bahwasanya nggak mungkin lah mahasiswa merusak orang sudah bisa berpikir kok, ya kan? Nggak mungkin lah udah jadi mahasiswa bakal nyolong bersih pinggir jalan. Yang ngajarin saya. Ya, apalagi sampai yang Mas Al ceritakan sampai nyabet semuanya, pagar disabet, kaca dipecahin semua, dibakar. Kalau kita dari aparat tidak mengambil tindakan, bagaimana kita mau mereda semua itu? Berarti mau nggak mau dari antara kerusuhan yang diakibatkan oleh para demonstran dalam tanda kutip nih ya, itu mau nggak mau aparat harus terpaksa melakukan hal tersebut supaya nggak. Iya, karena ini bukan demonstran lagi, tapi ini memang benar-benar kejahatan, kriminalitas ini. Iya. Karena itu semuanya kan adalah
fasilitas buat negara, fasilitas negara kok dirusak, padahal ya mereka bayar sendiri pakai pajak, mereka yang rusak sendiri malah bayar sendiri, mereka malah bikin rugi mereka sendiri. Itu udah bukan mahasiswa lagi, mahasiswa nggak mungkin berpikir seperti itu. Nah, apalagi para demonstran itu tidak mengajukan surat yang berisi mereka ingin mendemo hal tersebut. Iya mengajukan, tapi sudah bukan jamnya lagi, berarti otomatis itu bukan mahasiswa. Jadi waktu itu tuh bener-bener baru datang gerutukan gitu ya? Iya benar sekali, Mbak. Oke, wow. Tanpa terasa waktu sudah berlalu ya teman-teman. Nah, Lalu cukup lama. cukup banget ya tadi, banyak banget hal yang bisa kita petik, kita diskusikan terkait pembahasan dari salah satu pilar moderasi beragama, yaitu anti kekerasan. Tapi malah terjadi di demonstrasi di hari yang lalu gitu. Ya mau nambahin bentar Mbak, bahwasanya kalian adik-adik semuanya calon mahasiswa, bahwasanya kalian nanti kalau semisal mau memberikan aspirasi, memberikan pendapat, jangan seperti mereka yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan anarkis, melakukan pembakaran, pencurian besi, kayak gitu, jangan sampai ya. Karena kalian pasti juga udah tahu bahwasanya definisi demo itu kan hanya memberikan pendapat, memberikan aspirasi. Jangan sampai definisi demo ini kalian ubah dengan menambah kekerasan, dengan mencuri besi. Seperti itu ya Mas Fas. Iya betul sekali. Terima kasih. Saya Karena juga mau pada dasarnya, oh ya gimana? saya mau nambahkan sedikit terkait ini materi umum ya. Secara general itu coba siapa di sini ada bawa kertas ya? Ayo teman-teman yang bawa kertas, yang mencatat tadi, Masya Allah. Masya Allah. Rajin banget itu yang bawa kertas, mencatat. Di sini saya punya sedikit materi yang bisa dibuat panduan kalian semua. Silakan membuat garis X dan Y dengan bentuk seperti sumbu kartesius. Jadi bentuknya kayak plus gini. Pak dosen nih. Ya. Ini saya dapat materinya dari teman saya Pak Anies Baswedan. Masya Allah. Habis ngopi ya Pak kemarin ya, Pak? Oh, Kemarin ngopi diskusi ya sambil untungnya ditraktir Pak Anies ya. Masya Allah, oke. Pembicaraan berat ya. Oke, sekarang dari sumbu X itu kan yang horizontal. Dari horizontal ini kalau ke kanan itu tulis baik. Plus dong, iya plus. Positif. Bukan, ditulis baik. Oh baik, ya. Yang kiri ditulis buruk. Sudah? Sekarang ke sumbu Y. Sumbu Y itu vertikal. Y ini yang ke atas ditulis benar. Yang bawah. Dan yang bawah ditulis salah. Coba teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Yang benar bukan berarti baik, yang salah bukan berarti. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Nob. Ketua OSIS ini bukan main-main. Jadi yang pertama dari garis horizontal X dulu itu ya. X itu sebenarnya antara baik dan buruk itu merupakan nilai moral. Jadi kayak setiap manusia itu bisa melakukan hal baik, bisa melakukan hal yang buruk. Dan itu pilihan kalian. Yang menentukan kalian dan yang menilai itu juga ya orang lain. Jadi maksudnya kita pun bisa menilai apakah itu baik dan buruk. Terus kalau yang ke atas dan ke bawah itu benar dan salah. Nah di sini nih yang biasanya yang bikin pemerintah, pejabat seperti Pak Kapolres ataupun Mas Ketua BEM itu juga kadang ada salah penaruhan tempat. Apakah kebijakan yang saya lakukan itu sudah baik dan benar atau malah ke bawahnya baik dan salah, ataupun malah yang paling buruk itu nanti jadinya salah dan buruk. Nah, di sini kita bisa pilih sendiri bagaimana cara kita bisa memaksimalkan apa yang kita putuskan. Karena seperti kejadian demo tadi itu kan hal yang sangat krusial, gimana ya? Waktunya mepet dan itu butuh keputusan yang sangat cepat. Kalau Mas Wawas jam 5 tadi itu nggak narik masukan, otomatis bakalan lebih parah. Nama mahasiswa bakalan semakin buruk. Jadi salah satu yang sudah dilakukan Mas Wawas tadi sudah bagus, baik dan benar ketika sudah melakukan keputusan yang tepat. Sudah bisa dipahami ya? Itu simbol kartesius, mohon diingat terus sebagai panduan dalam memutuskan
apa yang akan jadi kehidupan kalian masa depan. Terima kasih. Wah, tepuk tangan untuk Bapak Profesor. Ini saya jadi belajar hal baru juga loh. Terima kasih banyak loh Bapak dosen. Ya, sama-sama. Teman-teman pasti juga belajar banyak hal baru ya hari ini ya. Oke, sudah nggak terasa ya Mila, udah banyak sekali pembahasan yang kita diskusikan tadi. Kita Dan bedah satu juga persatu. banyak ilmu yang kita dapatkan dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang luar biasa kali ini, Masya Allah. Oke, untuk yang terakhir kalinya kita sapa dulu ya penonton. Ayo Mila, yuk penonton. Ulang, lemes Kok kurang sih. semangat Ulang nih ya, semuanya? Penonton. Penonton. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Diskusi yang sangat mencerahkan dari Bapak dan Ibu. Kami telah mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Kami ucapkan terima kasih sekali, terima kasih sebesar-besarnya. Tiada kata yang dapat terucap bahwa kami berterima kasih kepada narasumber yang hebat, Bapak dosen, Mas Alvar, Bapak Ibu jurnalis, mohon maaf, terus ada Ibu psikologi, Ketua B, Masya Allah, ada Kapolres. ada Kapolres. Oh iya, Kota Kediri. sedikit informasi nih, Bapak Kapolres masih single ya teman-teman. Mas BEM-nya juga ganteng, semester 14 ya. Saya nunggu kalian semua adik-adik. Oke. Ditunggu di Universitas Brawijaya. Brawijaya. Oke. Terima kasih banyak. Kami harap ilmu yang dapat kami sampaikan tadi kita diskusikan bersama-sama bisa bermanfaat dan kita terapkan di kehidupan nyata tentunya. Mari kita terus menjaga harmoni kebangsaan. Saya Mila Dan saya Adiba. Kami pamit undur diri. Boleh dong tepuk tangan yang meriah buat para depan, luar biasa sekali. Oke, langsung saja memasuki acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk itu kami mohon para hadirin dan tamu undangan untuk berdiri. Dan untuk para narasumber yang hormat silahkan berdiri dan menghadap ke selatan. Untuk menutup pada kegiatan sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Abdul Rashid Dan saya Naila selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kata maupun sikap yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Semoga seluruh kegiatan yang kita telah laksanakan hari ini membawa manfaat bagi masa depan madrasah kita tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Jalan-jalan ke kota Kediri. Tak lupa membeli tahu. Usai sudah acara hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.